Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Arsidi dari Prodi Sistem Informasi 2020B. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sejarah internet yang dibimbing langsung oleh Bapak Agus Priyanto selaku dosen mata kuliah jaringan komputer. Langsunglah saja, kita akan kembali ke topik utama, yaitu membahas sejarah internet. Sebelumnya di sini ada yang pernah tahu apa itu internet? Jika belum tahu, mari kita bahas sama-sama. Apa itu internet? Internet merupakan jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Cikal bakal internet dibentuk melalui proyek ARPANET, singkatan dari Advanced Research Project Agency oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. Internet sendiri ini didukung dengan standar teknologi yaitu Transmission Control Protocol atau yang disebut dengan TCP. Transmission Control Protocol atau TCP merupakan protokol untuk pertukaran paket yang dapat digunakan untuk penggunaan yang ada di seluruh dunia. Dalam internet juga terdapat istilah internet working yang merupakan cara untuk menghubungkan rangkaian internet dan menerapkan aturan yang sudah ada. Hingga saat ini, internet sudah banyak digunakan untuk berbagai aspek kehidupan, berbagai perusahaan, perkantoran, sekolah, rumah sakit, hotel, dan bahkan tempat khusus lain menggunakan jaringan internet ini untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas. Namun, Anda juga harus mengetahui secara singkat internet dunia loh, hingga dapat dinikmati sampai saat ini. Nah, kita kembali ke pembahasan. Secara perkembangan internet, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, internet merupakan proyek ARPANET. Apa kepanjangan dari ARPANET? Anda bisa membaca melalui paragraf sebelumnya, yaitu jaringan komputer yang dibuat oleh Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat pada tahun 1969. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendemonstrasikan hardware dan software untuk komputer dengan menggunakan Unix sehingga dapat berkomunikasi dengan jarak jauh menggunakan saluran telepon. Proyek ARPANET dirancang dengan jaringan yang handal dan menyimpan informasi yang dapat dipindahkan. Dari proyek ARPANET tersebut menjadi misi dan ide pembangunan protokol baru sebagai cikal bakal munculnya jaringan transmission control protokol yang digunakan untuk internet. Sejarah singkat internet diawali dengan pembangunan proyek ARPANET awalnya hanya untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan untuk komputer dan disebarkan dengan cara menghubungkan komputer di berbagai daerah yang rentan atau kritis. Adanya jaringan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah jika terjadi serangan atau gangguan nuklir dari lawan. Sistem jaringan komputer juga digunakan untuk menghindari adanya informasi terpusat yang tidak diketahui oleh seluruh anggota, sehingga setiap terjadi perang atau serangan dapat diatasi dan dihadapi dengan mudah dan siap dihancurkan. Pada awalnya, proyek ARPANET menghubungkan hanya 4 situs saja. 4 situs tersebut membangun satu jaringan yang terpadu pada tahun 1969. Dari 4 situs yang terhubung yaitu Stanford Research Institute, Santa Barbara, University of California, dan University of Utah. Proyek ARPANET diumumkan pada bulan Oktober tahun 1972 secara resmi. Masa tersebut bisa juga disebut sebagai tahun web dibuat pertama. Nah, setelah pengumuman proyek tersebut, ARPANET mulai berkembang dengan pesat di berbagai daerah dan di universitas di Amerika Serikat. Karena banyaknya daerah atau institusi yang ingin bergabung dengan sistem jaringan tersebut membuat ARPANET kesulitan untuk mengatur jaringan agar dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, ARPANET dibagi menjadi dua yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET digunakan untuk keperluan non-militer secara eksternal pada daerah atau institusi yang membutuhkan, dan MILNET sendiri yaitu digunakan untuk keperluan militer secara internal. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin tinggi, kedua jaringan tersebut digabungkan kembali dengan nama DARPA Internet. Dari nama tersebut disederhanakan kembali agar mudah dikenal yaitu Internet.
Dalam catatan sejarah singkat perkembangan internet terdapat kejadian penting yang terjadi. Pada tahun 1957, negara Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia meluncurkan Sputnik, yaitu wahana luar angkasa. Akhirnya, pada tahun 1958, Amerika Serikat juga meluncurkan wahana luar angkasa dengan sasarannya yaitu teknologi komputer. Wahana luar angkasa tersebut bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan serta teknologi di Amerika Serikat. Hingga tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membentuk proyek ARPANET yang menjadi sejarah dimulainya perkembangan internet sampai saat ini. Pada tahun 1965, sistem jaringan internet Hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson, dan pada tahun 1968 disusul dengan jaringan Telnet. Anggota ARPANET menjadi 23 node komputer yang terdiri dari komputer untuk universitas atau institusi dan untuk riset pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1971. Satu tahun berikutnya, International Network Working Group atau INWG dibentuk untuk meningkatkan teknologi sistem jaringan internet. Kelompok kerja ini dapat membuat standar yang digunakan untuk jaringan komputer dan internet. Kelompok INWG pertama kali melakukan pertemuan dan Finchard ditugaskan sebagai pembicara pertama, sehingga Finchard dikenal sebagai bapak internet hingga sekarang ini. ARPANET mulai melayani beberapa layanan basis data untuk komersial seperti Texas, SDC Orbit, Dialog, The New York Times Database, dan sebagainya melalui jaringan dial-up. Pada tahun 1973, universitas terkenal di Amerika yaitu University College of London dan Inggris serta Royal Radar Establishment dari Norwegia bergabung dengan ARPANET ini. Nah, bagaimana TCP bekerja? Untuk memperluas jaringan internet, Bapak Internet dan Bob Kahn memberikan spesifikasi secara detail akan TCP dalam sebuah artikel yang berjudul A Protocol for Packet Network Interconnection. ARPANET bekerja sama dengan Berliner dan Neumann membuka jaringan internet untuk versi komersial yang disebut dengan Telnet atau layanan paket data publik yang pertama. Hingga tahun 1977, ARPANET sudah mempunyai 111 komputer yang terhubung, sehingga TCP dibagi menjadi dua yaitu TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Sejarah internet pada awal tahun 1980 dimulai dengan komputer pribadi atau PC yang mulai banyak digunakan. ARPANET sudah mempunyai 213 jaringan komputer yang terhubung sehingga layanan untuk BitNet mulai dibuka. BitNet sendiri menyediakan layanan email, list mailing, dan file transfer protocol. Pakar ilmuwan juga membuat CSNet yang merupakan jaringan untuk menyediakan layanan email dan lainnya untuk universitas tanpa harus mengakses ARPANET lagi. Dan pada tahun 1982, internet dikembangkan dengan TCP dan IP yang digunakan sebagai protokol. Semua yang mengakses internet tidak perlu mengakses ARPANET lagi. Sehingga pada tahun 1986 mulai dikenalkan sistem nama domain yang dikenal dengan DNS. Domain Name System tersebut berfungsi untuk menyamakan sistem nama alamat pada jaringan komputer atau internet. Dari sejarah singkat internet tersebut, hingga saat ini Anda dapat menggunakan internet tanpa batas dengan kecepatan yang tinggi. Seiring berjalannya waktu, internet mulai banyak digunakan oleh beberapa negara di dunia. Berawal dari adanya media online luar negeri pada tahun 1990, koran pertama Amerika dikeluarkan oleh Chicago Tribune hingga masuk ke Indonesia, sehingga membuat jurnalisme online muncul pada tahun 1996. Nah, kan tadi sudah membahas internet di dunia. Sekarang kita masuk ke pembahasan sejarah perkembangan internet di Indonesia. Pada saat itu, Indonesia hanya menggunakan media koran saja. Pada tahun 1997, Kompas mengeluarkan berita secara online. Karena saat itu, perusahaan media ingin mengikuti perkembangan teknologi. Pada tahun 2000,
muncul berita online dan beberapa blog lain yang saling memberikan informasi atau produk terbaru dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sejarah perkembangan internet secara singkat di Indonesia dimulai pada tahun 2000-an. Pada tahun tersebut, muncul portal online yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses berita online, terutama untuk para pekerja yang membutuhkan informasi atau berita terbaru. Hingga akhirnya seiring dengan kemajuan teknologi, internet di Indonesia mulai berkembang dan banyak digunakan di semua aspek kehidupan. Nah, kita masuk di pembahasan terakhir. Manfaat internet itu apa saja sih? Nah, dari beberapa sumber yang aku dapat, manfaat internet itu terdiri dari, pertama, sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu. Yang keempat, sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Dan yang kelima, media hiburan semua kalangan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu baru yang terdapat dari saya. Dan juga mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.